Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amin. InsyaAllah pada siang hari ini jamaah salat zuhur yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan dari Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin, tentang berkenaan tentang uququl walidain, durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahim. An al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla harrama 'alaikum 'uquqal ummahati wa man'an wahat wa wa'dal banat wa karaha lakum qila wa qala wa kasratal su'al wa idha'atal mal. Kita akan sedikit merinci larangan yang 6 ini. Yang pertama adalah tentang uququl ummahat, yang mana pembahasan ini sudah seringkali kita mendengar hal tersebut, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita. Durhaka kepada kedua orang tua kita ini ada dua cara, yaitu dengan cara bil mubasyarah, dengan cara langsung, atau bit tasabub, secara tidak langsung. Contoh secara langsung adalah dengan berkata dan sebagainya ketika disuruh tidak mau dan mengelak, atau dengan secara tidak langsung. Contoh yang kemarin Ustadz Sandi syarah bahwasanya ketika kita mencela atau memanggil nama orang tua fulan, maka hal tersebut otomatis tidak secara langsung mencela kedua orang tua kita juga. Maka ini adalah bentuk keharaman dan juga bentuk dosa-dosa besar bi ijma'il ulama. Kemudian begitu juga uququl aba. Tadi disebutkan uququl ummahat. Kenapa disingkat hanya uququl ummahat yang disebut, uququl aba tidak disebut? Karena yang pertama, hak seorang ibu lebih besar. Nabi SAW mengatakan ibu 3 kali dan bapak 1 kali. Maka di sini besarnya, keagungannya hak seorang ibu lebih besar daripada hak seorang bapak. Kemudian seorang anak cenderung tidak nurut, cenderung berbuat durhaka itu kepada ibu. Karena kenapa? Ibu ini lebih lemah daripada sang bapak. Wibawa ibu berbeda dengan wibawa sang bapak. Bapak cukup dipolototan, kalau ibu harus cerewet dan segala macam, mungkin dipukul, dijewer segala macam. Tetapi masih saja seorang anak itu masih berdurhaka kepada sang ibu. Maka di sini disebutkan uququl al-ummahat, dikatakan al-ummahat. Kemudian wa'dal banat. Apa itu wa'dal banat? Wa'dal banat adalah mengubur seorang anak perempuan. Dulu zaman jahiliyah ada keyakinan bahwasanya ketika seseorang melahirkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuan itu tidak produktif, berbeda dengan anak laki-laki yang bisa produktif, membantu kita dalam hal berperang, membantu kita dalam hal mencari nafkah. Maka dari itu zaman jahiliyah, ketika seseorang meninggal, anak perempuan dan anak kecil itu tidak mendapatkan hak warisan. Karena di zaman jahiliyah yang mendapatkan warisan adalah orang yang membantu dalam peperangan, yaitu seorang laki-laki yang kuat, anak laki-laki yang dewasa. Kenapa mereka membunuh? Yaitu dengan cara apa? Mengubur hidup-hidup. Jadi ketika mereka melahirkan seorang anak perempuan, mereka langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut dengan 2 alasan. Yang pertama adalah khasyatul 'ar, dan yang kedua adalah khasyatul faqr. Takut fakir, takut miskin, dan juga takut menjadi bahan ejekan di kalangan jahiliyah. Dan ini termasuk dari salah satu minal kabair, dosa-dosa besar.
Wa'dul banat, membunuh, itu merupakan juga perbuatan membunuh jiwa yang tidak berhak. Juga termasuk qati'atur rahim. Sekaligus ketika kita membunuh anak kita, maka ini disebut memutus tali silaturahmi dan memutus tali keturunan. Sehingga ketika anak perempuan mereka ingin yang lahir itu adalah anak laki-laki saja, tapi ketika anak lahir perempuan mereka bunuh. Ketika mereka yang mengharapkan ini anak laki-laki, itu tidak bukan mereka lahir dari sang perut ibu. Jadi harus ada peran ibu, dan ibu sendiri adalah perempuan. Maka secara akal pikiran pun tidak masuk akal ketika seseorang membunuh anak perempuan untuk bermaksud produktivitas. Maka ini adalah kehancuran dunia kalau semuanya orang-orang jahiliyah zaman dahulu membunuh anak-anak perempuan mereka, sehingga tidak ada lagi makhluk manusia, jadi punah. Ketika orang tuanya meninggal, seorang ibu meninggal, maka tidak ada lagi keturunan setelahnya. Kemudian tentang takut terhadap kemiskinan, kefakiran, maka ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah engkau membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan dosa yang besar. Kemudian ada yang unik. Allah mengkorinahkan ayat antara zina dengan pembunuhan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina, perbuatan zina adalah perbuatan yang keji. Kemudian Allah sandikan ayat zina ini dengan ayat pembunuhan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Maka istinbat, faedah dari sini adalah janganlah kalian berzina. Bisa jadi bentuk wa'dul banat ini ketika seseorang zina dan lahir anak dari hasil zina tersebut, itu akan membuat aib bagi sang pelaku zina tersebut, maka akan membunuh anaknya dengan cara aborsi. Maka aborsi ini adalah bentuk wa'dul banat pada zaman sekarang. Maka hati-hati untuk para pemuda. Trafik. Hati-hati dengan zina. Semoga kita terhindar dari perbuatan zina tersebut. Kemudian nasal muhaqqiqun minal fuqaha anna tanziman nasli idza kana li khaufil faqr haram. Nah, kemudian ada nas dari para al-fuqaha bahwasanya tanzimun nasal, atau kita sering sebut istilah KB, keluarga berencana. Kalau di istilah Arabnya adalah tanzimun nasal. Idza kana, kalau seandainya KB ini ditujukan untuk li khaufil faqr, takut akan kefakiran dan kemiskinan, maka KB ini haram hukumnya. Contohnya adalah al-azl atau bentuk-bentuk yang lainnya dari alat-alat KB. Itu jika kita lakukan KB tersebut dengan takut fakir atau miskin, maka ini terjadi keharaman. Kenapa? Yang pertama, li'anna fihi raddan liwa'dillah, karena ini menolak qaulullah subhanahu wa ta'ala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki, bukan kalian, dan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Wa fihi wa'dun khafi, dan ini tadi kan kita membahas tentang wa'dul banat, yaitu membunuh anak. Sekarang wa'dul khafi, membunuh anak secara sembunyi. Maksudnya apa? Al-azl tadi, KB tadi, yaitu KB dengan tanpa kebutuhan, takut fakir, maka ini disebut wa'dun khafi, membunuh anak secara tidak terang-terangan. Kalau tadi terang-terangan membunuh anak hidup-hidup, kalau ini membunuh anak dengan cara tidak terang-terangan, yaitu dengan cara KB dengan alasan takut miskin. Kemudian
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil azl. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-azl, KB ini. Faqala dzalikal wa'dul khafi. Rawahu Muslim fi sahih. Ini adalah azl, ini bentuk wa'du, yaitu membunuh anak secara tidak langsung, khafi. Kemudian waqad hamalahu jumhur ahlul ilmi 'ala al-karahah. Kemudian ketika seseorang KB tanpa sebab atau sebabnya karena takut miskin, apa hukumnya? Hamalahu jumhur 'ala al-karahah idza lam yakun li hajatin fa huwa makruh. Kalau tanpa ada kebutuhan selain takut miskin, maka itu hukumnya makruh. Kenapa jumhur mengatakan makruh tidak haram? Karena li'annahu sabata fi sahihain min hadis Jabir wa ghairihi. Ada hadis yang lain, yaitu Jabir mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna itu kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azl, KB, melakukan KB saat Al-Qur'an itu turun. Jadi wahyu itu ketika itu masih turun dan kami masih melakukan KB, dan tidak ada larangan langsung dari Al-Qur'an bahwasanya ada pelarangan tentang KB tersebut. Wasabatal azlu kana mawjudan. Jadi dengan dalil ini bahwasanya dahulu berarti pada zaman Nabi ini ada program KB ini. Dan itu masuknya berarti ke hukum makruh, fayahmilu alal karahah. Kemudian kalau tanzimun nasli hajah, kalau KB untuk hajat boleh min ghairil karahah, yajuz min ghairil al-karahah. Boleh diperbolehkan dengan tanpa ada kemakruhan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang istri dia subur, tunji misalkan, kemudian susah untuk mentarbiyah anak tersebut. Kita dalam mendidik anak tersebut itu ada kesusahan. Maka untuk mendidiknya dengan baik, maka diperbolehkan untuk KB. Ditakutkan apa? Mendidiknya kita tidak benar. Jadi ngasal-asal aja, asal ngasih makan saja tanpa mendidiknya dengan benar. Kemudian contohnya ada misalkan istri kita ingin menghafal Al-Qur'an. Karena dengan menghafal Al-Qur'an itu membutuhkan waktu khusus, maka ini diperbolehkan untuk KB. Kemudian yang selanjutnya waman an wahad. Apa itu man'an dan wahad? Man'an dan wahad ini adalah contohnya ketika seseorang pekerja, karyawan di suatu lembaga yang yuqassir fi amalihi, yang tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kemudian wala yuaddi amalahu kama huwal matlub, tidak menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Wa yutalib bil ujrah kamil, akan tapi dia minta upah itu pengen sempurna, pengen semuanya. Kerja enggak bagus tapi ingin gaji atau upah yang sempurna. Ini disebut man'an wahad. Kemudian ada contoh yang lain, sahibul amal, yaitu orang, jadi kita memiliki karyawan. Yutalibul ajri bil amali kamilan. Kita ingin karyawan kita ini bekerja maksimal, bahkan menugaskan mereka di tugas yang lain atau ada tugas tambahan. Akan tetapi apa? Kita tidak memberikan upah sesuai dengan yang dikerjakan karyawan kita. Maka ini masuk dalam perkara man'an wahad. Kemudian yang selanjutnya qila wa qal. Qila wa qal ini adalah perkataan cenah-cenah yang membuat fitnah di kalangan manusia. Contoh yaitu nasrul kalam lil ifsadi bainan nas, yaitu an-namimah. Cenah si fulan mengatakan antum ini gini jelek dan segala macam. Kemudian ketika datang ke si fulan bahwasanya si fulan ini mengatakan antum ini jelek bagaimana dan sebagainya. Maka ini adalah merusak, bentuknya merusak dan masuk ke dalam qila wa qal. Atau muqabalatul adillatil bayyinati bi aqwalin nas, atau ada datang dalil kepada dia yang jelas, sharih, misalkan diharamkannya khamr, akan tetapi ketika dia datang kepada dia dalil tersebut mengatakan katanya si fulan kan ada khilaf segala macam, cenah kan khamr ini ada manfaatnya,
dan segala macam. Maka ini disebut qila wa qala. Kemudian wa kasratu soal, dilarang untuk banyak bertanya kepada manusia. Maksudnya apa? Yaitu su'alun nas ma lahum min ghairi hajah, yaitu bertanya kepada manusia tanpa ada kebutuhan. Banyak nanya tanpa ada kebutuhan. Atau as-su'alu an umuriddin mimma la yanfa'u al-insan wa la yahtaju ilayhi wa laysa min al-ilmi alladhi yutlab wa innama min taklufatil as'ilah. Atau bertanya kepada suatu perkara agama yang mana itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh dia sendiri. Minal adab, kalau seandainya thalabul ilmi multazim, jangan banyak bertanya kepada ustadznya. Min ghairil ilmi alladhi yutlab, jangan banyak bertanya ketika kita menjadi pelajar. Jangan banyak bertanya yang mana ini misalkan pertanyaannya yang di luar pelajaran dan sebenarnya tidak bermanfaat bagi dia sendiri. Malah ini bagian dari mungkin lelucon atau apa di kelasnya. Atau kemudian minal adab juga, seorang syekh itu tidak menjawab semua pertanyaan tulabul ilmi yang tulabul ilmi tanyakan. Ini adalah salah satu bentuk adab para masyayikh. Misalkan kita seorang ustadz, jangan semua pertanyaan yang dilontarkan murid kita jawab. Terlebih ketika pertanyaan ini sangat aneh dan segala macamnya, maka enggak, kita wajib jawab hal pertanyaan tersebut. Kemudian idha'atul mal. Wa amma idha'atul mal fa huwa sarfuhu bi ghairi wujuhi syar'iyyah, yaitu menginfakkan harta selain pada jalan sesuai syariat. Wa sababun nahi adalah annahu ifsadun. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Contohnya adalah al-israf, berlebih-lebihan. Contoh yang berlebih-lebihan adalah wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kalian itu pelit teuing, dan jangan kalian itu merek teuing. Ya. Ini merupakan juga termasuk dalam israf. Wat tabzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tabzir dalam misalkan jajan dan segala macam. Infaquhu bil ma'asi wal muharramat, menginfakkan di jalan bermaksiat dan muharramat, contohnya masang slot, judi online dan sebagainya macam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.